Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Pernahkah kalian merasa bahwa kalian itu lelah untuk berdoa? Kita sudah berdoa bertahun-tahun, namun apa yang kita harapkan kadang juga belum kunjung datang. Terkadang pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam hati, seperti apakah Tuhan benar-benar mendengarnya? Ataukah Tuhan benar-benar peduli? Atau bahkan dia tidak peduli? Terkadang pertanyaan yang membuat kita ragu sering menyelinap di hati, yang membuat kita untuk menjadi bermalas-malasan untuk berdoa dan bermalas-malasan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ini melalui Injil Lukas, Tuhan memberikan jaminan yang sangat kuat bagi kita. Mari kita buka kitab Injil kita, yaitu Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menggunakan 3 kata kerja yang kita gunakan untuk berdoa. Yang pertama itu ada minta, cari, dan ketuk. Yang pertama itu adalah mintalah. Ini adalah langkah yang dasar saat kita ingin berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita membutuhkan Dia dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan serta kebutuhan kita. Doa merupakan cara kita untuk menyatakan ketergantungan kepada Bapa di sorga. Yang kedua itu ada carilah. Kata ini bukan sekedar seperti kata meminta. Kalau meminta itu kita meminta kepada Tuhan dan dengan cara menyampaikan keinginan kita melalui doa. Kalau misalnya itu mencari, berarti kita mengerahkan seluruh hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Mencari berarti kita tidak hanya mengingati berkat-Nya, tetapi menginginkan dirinya sendiri. Mencari juga menyiratkan ketekunan kita, tidak berhenti hanya karena jawaban tidak langsung kita lihat. Yang ketiga adalah ketoklah, di mana kita dapat membayangkan seperti seseorang yang mengetuk pintu yang mengetuknya secara terus-menerus sehingga pintu itu dibukakan. Ini menggambarkan doa yang gigih, doa yang tidak mudah menyerah. Yesus mengajarkan bahwa doa yang sungguh-sungguh itu seperti orang yang mengetuk pintu di tengah malam karena kebutuhan yang mendesak, dan ia tidak akan berhenti sampai seseorang itu akan membukanya. Perhatikan 3 kata yang diperintahkan Yesus ini. Dia berkata, mungkin akan diberikan atau siapa tahu akan dibukakan. Tidak, dia berkata dengan tegas, maka akan diberikan, maka akan kamu dapati, maka akan dibukakan. Ini adalah perjanjian yang mutlak diucapkan oleh Tuhan Yesus, dimana gak mungkin dong dia berbohong. Dia pasti akan tahu yang mana nih orang yang benar-benar berdoa dengan tulus dan benar-benar dari dalam hati mereka. Perlu kita ingat bahwa cara Tuhan untuk menjawab semua doa-doa kamu tidak seperti apa yang kamu harapkan. Maksudnya tidak seperti dengan cara dan waktu yang kamu harapkan. Bisa saja Tuhan menjawab ya dan akan memberikannya segera. Bisa juga Tuhan akan menjawabnya tunggu. Berarti ada sesuatu nih yang akan disiapkan di dalam hati kamu. Dan bisa saja Tuhan mengatakan tidak, karena mungkin dari apa yang kamu harapkan ada yang lebih baik daripada itu. Namun satu hal yang kamu harus tahu, Tuhan mendengar dan Dia akan bertindak yang terbaik untuk semua murid-muridnya dan juga anak-anaknya. Mengapa kita berdoa seperti meminta, mencari, dan mengetuk? Itu karena kita berbicara seolah-olah kita berbicara kepada Bapa, bukan kepada majikan yang kejam dan juga tegas. Sebelum ayat ini, dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13.
Yesus bertanya, "Siapa di antara kamu yang menjadi bapa akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Tentu tidak. Manusia saja yang berdosa tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga yang Maha Pengasih." Keyakinan kita dalam berdoa itu didasari oleh karena kita menganggap kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kita bisa datang dengan berani bukan karena kita layak, tapi karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita tidak perlu takut Tuhan akan bosan mendengar doa kita. Justru Tuhan senang jika anak-anak-Nya terus-menerus datang kepadanya. Saudara-saudari, bagaimana ya cara kita untuk menerapkan firman hari ini di kehidupan kita sehari-hari? Aku kasih tahu ya. Yang pertama itu, jangan berhenti mengatakan minta. Jangan malu atau lelah menyampaikan kebutuhanmu kepada Tuhan. Entah itu masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan, sampaikan semuanya kepadanya. Yang kedua, cari Tuhan lebih dari segalanya. Pastikan bahwa dalam doa kita, tujuan utamanya bukan hanya agar keinginan kita terpenuhi, tetapi agar kita semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Biarkan doa membawa kita lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, gigihlah mengetuk. Jika jawaban belum datang, jangan putus asa. Teruslah berdoa dengan iman. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tidur. Dia bekerja di balik layar. Ketekunan kita dalam berdoa menunjukkan bahwa kita benar-benar mempercayainya. Sebagai penutupnya, mari kita ingat janji Tuhan, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Maka jangan biarkan dirimu untuk ragu-ragu dan juga redup untuk berdoa, bahkan menjadi lebih malas untuk berdoa, karena Tuhan telah berjanji dan akan Dia setia, dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kiranya Roh Kudus dapat menumbuhkan iman kita sehingga membuat pribadi kita menjadi lebih gigih dan juga lebih rajin untuk berdoa.